Saudaraku sekalian yang kekasih, selama ini terdapat kesalahan yang bisa berkategori fatal, tetapi tidak disadari oleh banyak orang Kristen, yaitu mengenai menjadi manusia pilihan atau menjadi umat pilihan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka otomatis menjadi manusia pilihan atau umat pilihan. Sehingga banyak orang yang merasa tenang sebab merasa sudah diakui sebagai umat pilihan. Dan salah satu yang menjadi pemicu kebodohan ini adalah pengesahan dari pihak gereja. Seolah-olah kalau seseorang sudah ke gereja, secara otomatis ia menjadi umat pilihan Allah. Menjadi umat pilihan Allah bukan karena stempel organisasi, tetapi menjadi umat pilihan Allah harus dari pengakuan Tuhan. Dan ini yang penting saudara harus mengerti dan terima. Apakah seseorang umat pilihan Allah atau tidak, menjadi umat pilihan atau tidak, juga diperankan oleh respon yang memadai. Respon yang memadai terhadap anugerah yang Tuhan sediakan. Respon yang memadai. Respon di sini haruslah respon yang memadai. Nilai atau respon tersebut, nilai atau harga respon tersebut harus sesuai dengan kehendaknya. Bukan kita yang menentukan atau mematok harga, tetapi Tuhan. Di Lukas pasal 14 ayat 25-33, ketika Tuhan berbicara mengenai mengikut Dia, Tuhan mengatakan bahwa mengikut Dia harus menghitung dulu anggarannya. Hitung dulu anggarannya. Mau ikut aku? Hitung dulu anggarannya. Di Matius pasal 19, ketika Tuhan menghadapi orang kaya yang mau memiliki hidup yang berkualitas, Tuhan menetapkan harga. Di Matius 19 ayat 21, Tuhan menetapkan harga. Dan Tuhan tidak mengurangi harganya. Tuhan tidak peduli, kalaupun orang itu membatalkan keinginannya mengikut Tuhan Yesus guna memperoleh hidup yang berkualitas. Tuhan bukan pedagang yang bisa membujuk atau merajuk pembeli supaya membeli barangnya. Tuhan membiarkan orang muda kaya itu berlalu dan tidak pernah memiliki hidup yang berkualitas. Ternyata untuk menjadi manusia pilihan, harganya adalah seluruh kehidupan kita. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat menjadi muridku. Dia tidak akan bisa berkembang. Ia tak dapat jadi milikku. Orang yang berniat mau menjadi umat pilihan harus berani mempertaruhkan segenap hidupnya. Tuhan sendiri berkata di Lukas 13 ayat 24, kalau mau selamat harus berjuang masuk pintu sesat. Dan pernyataan ini adalah pernyataan ketika Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan, apakah sedikit orang yang diselamatkan? Tuhan berkata, berusahalah masuk pintu sempit. Karena banyak orang berusaha tetapi tidak bisa masuk. Dan mengenai sukarnya
orang selamat ini juga diperbincangkan di Matius 19. Ketika Tuhan memberikan harga, mematok harga kepada orang muda kaya yang mau memperoleh atau memiliki hidup yang berkualitas. Orang muda kaya ini pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Lalu muridnya bercakap-cakap, berkata-kata satu dengan yang lain. Kalau demikian, siapa yang memasuk surga? Siapa yang selamat? Tidak berani membayar harga pengiringan kepada Tuhan, berarti memang dia tidak mau jadi umat pilihan. Di Matius 19 ayat 25, murid-muridnya juga menyadari sukar orang selamat. Sukar orang masuk surga. Yang ini jangan kita lewatkan. Ini fakta-fakta atau sebagian fakta yang kita temukan dalam Alkitab. Coba saudara renungkan. Pada abad awal ketika kekristenan baru lahir, atau sekarang ini di beberapa negara di mana Injil tidak diterima dengan ramah, percaya kepada Tuhan Yesus harus mempertaruhkan segenap hidup. Di sini harga pengiringan nampak jelas. Ketika orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia harus mempertaruhkan seluruh hidupnya, segenap hidupnya. Di sini harga pengiringan nampak jelas. Tetapi ketika orang Kristen bebas memeluk agama, ketika orang Kristen tidak punya hambatan beribadah, menyelenggarakan kegiatan keberagamaan Kristennya, maka harga mengiring Tuhan Yesus menjadi tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan maka dianggap gratis. Memang anugerah adalah cuma-cuma. Tetapi menerima anugerah itu tidak cuma-cuma. Anugerah memang cuma-cuma. Tetapi cara menerima anugerah tidak cuma-cuma. Ada perjuangan yang meminta segenap hidup. Menuntut segenap hidup untuk dipertaruhkan. Ingat, anugerah menjadi murahan kalau keselamatan bisa diterima tanpa perjuangan. Anugerah menjadi murahan ketika keselamatan diterima tanpa perjuangan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat sebelumnya adalah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nanti saudara akan mendapat penjelasan dari saya. Menjadi manusia pilihan itu menjadi orang yang luar biasa. Kalau Anda tidak luar biasa, Anda bukan manusia pilihan. Menjadi umat pilihan ada tanggung jawab bagi orang yang hidup pada zaman perjanjian baru. Kalau orang Israel itu menjadi umat pilihan berdasarkan kelahiran. Begitu lahir, jadi umat pilihan. Hari ke-8 disunat, sah, jadi umat pilihan. Apakah saudara karena lahir di keluarga orang Kristen otomatis jadi umat pilihan? Ya, pertimbangkan saja. Pertimbangkan saja. Pasti tidak. Apakah karena pasangan hidupmu Kristen, lalu supaya bisa mendapat pengesahan dari pemerintah, maka mendapatkan sakramen? Kalau di gereja kita tidak disebut sakramen ya. Mendapatkan peneguhan pemberkatan nikah. Lalu otomatis ia menjadi umat pilihan. Karena pasangan hidupnya Kristen. Disebut sebagai manusia pilihan. Memang mengesankan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya memilih. Tetapi mari kita memahami kata pilihan di situ. Kita tidak boleh hanya melihat dari satu sudut Allah yang memilih. Tapi juga harus melihat dari sudut manusia yang dipilih. Sebab ternyata dalam hidup ini, nasib manusia juga ditentukan oleh keputusan dan pilihannya sendiri. Adam terusir dari Eden bukan karena Tuhan menentukan. Tetapi karena manusia, Adam memilih.
Dan ia harus bertanggung jawab atas pilihan dan keputusannya. Betapa jahatnya Tuhan kalau Tuhan membuat skenario kejatuhan manusia dan mengusirnya dari Taman Eden yang diciptakannya. Kisah yang dipaparkan dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ketiga jelas menunjukkan hukum kehidupan ini, bahwa manusia adalah makhluk yang diberi kehendak bebas dalam menentukan nasibnya. Apa yang ditabur, itu juga dituainya. Di sini kita tertumbuk pada misteri kehidupan yang tidak mudah dipecahkan. Tetapi dari faktanya, kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak disetir oleh Allah sepenuhnya. Ada bagian dalam diri manusia yang membuat manusia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan ini adalah bagian yang membuat manusia menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Bukan makhluk yang mengalir mengikuti arus nasib yang menghanyutkannya. Dan manusia tidak bisa menghindar dari nasib yang ditentukan baginya. Bukan demikian. Menjadi umat pilihan pada akhirnya juga sangat diperankan oleh pilihan, keputusan, dan tindakan masing-masing individu. Dengan hal ini maka setiap orang harus memiliki tindakan konkret untuk menjadi umat pilihan. Dalam hal ini yang membuat manusia gagal adalah pasivitas. Selain dirusak oleh konsep yang salah bahwa Tuhan yang menentukan pemilihan itu, seolah-olah manusia hanya terima penentuan Tuhan, dekret Tuhan yang mutlak. Ini konsep juga berbahaya, tetapi juga manusia dipenuhi dengan segala keinginan yang tidak menjurus kepada keselamatan. Dan saya mau memberi catatan di sini. Keinginan yang tidak menjurus kepada keselamatan itu pikiran dari iblis, bukan dari Allah. Walaupun itu tidak melanggar hukum secara literal, secara hurufiah. Walaupun itu tidak melukai sesama atau merugikan orang lain. Tetapi kalau itu tidak menjurus kepada keselamatan, yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, maka itu batu sandungan. Itu bukan dari Allah. Nah, karena konsep yang keliru juga dipenuhi dengan segala keinginan, sehingga manusia terjebak dalam pasivitas. Kalaupun ada dalam kegiatan gereja, tidak sungguh-sungguh memiliki langkah-langkah yang signifikan, langkah-langkah yang berarti untuk menjadi umat pilihan. Hal ini akan menciptakan orang-orang yang ceroboh, orang-orang baik yang ceroboh, orang-orang baik yang tidak militan, orang yang tidak berani membayar harga yang sebenarnya. Banyak orang berani membayar harga meresponi anugerah untuk menjadi umat pilihan dengan harga yang dia patok sendiri. Ke gereja dan ikut dalam berbagai kegiatan pelayanan. Tetapi tidak berani membayar harga pengiringan yang benar sesuai dengan apa yang dipatok oleh Tuhan. Yang ditentukan oleh Tuhan. Sebagai akibatnya mereka hidup suka-suka sendiri. Kelihatannya mereka bukan orang-orang jahat. Benar. Orang-orang yang santun. Orang-orang yang baik. Tetapi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai akibatnya orang-orang seperti ini tidak pernah menjadi manusia istimewa. Sebab orang yang menjadi umat pilihan itu orang-orang istimewa. Dan kecerobohan ini akan membuat mereka menjadi orang yang terbuang. Saudaraku sekalian yang kekasih, melanjutkan apa yang saya jelaskan ini. Ada orang yang berpendapat bahwa manusia ditempatkan Tuhan pada posisi di mana manusia tidak dapat menolak kebaikan Tuhan. Membangkitkan ucapan syukur bagi yang ditentukan untuk itu. Dengan konsep ini berarti pula bahwa manusia juga ditempatkan Tuhan di posisi tidak dapat menolak hukuman Tuhan. Kalau saya katakan kejahatan Tuhan terlalu vulgar. Hukuman Tuhan. Jadi ada orang yang ditempatkan Tuhan dalam posisi tidak bisa menolak kebaikan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang konsekuensinya, ada orang-orang yang ditempatkan pada posisi tidak bisa menolak. Apa tadi? Hukuman Tuhan.
Kalau saya katakan kejahatan Tuhan, Tuhan tidak jahat. Kalau saya katakan hukuman Tuhan, itu juga sebenarnya tidak tepat. Sebab orang terhukum kalau bersalah. Betul? Nah, kalau manusia jadi baik pun karena Tuhan yang melakukan, manusia tidak perlu bertanggung jawab atas hidupnya. Jangan berpikir jelimet. Kompleks. Apa yang saya kemukakan sangat logik. Ya. Nah, kita lihat bukannya logik, harus berdasarkan firman. Jadi di posisi yang mendapatkan hal yang negatif ini bisa membangkitkan kemarahan yang bisa juga mempersalahkan Tuhan. Kemarahan yang mempersalahkan Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan manusia untuk dibinasakan dan disiksa dalam siksaan abadi. Ini tidak benar. Sebab konsep ini menggiring pemikiran ke takdir mati. Menggiring pemikiran takdir mati atas semua ciptaan atau sebagian ciptaannya. Takdir mati artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan telah ditentukan mutlak oleh Tuhan. Seperti misalnya, you jadi orang Manado, itu ditentukan Tuhan. Manado jahat, ditentukan Tuhan. Dia Manado baik, ditentukan Tuhan. Saya setuju bahwa kita tidak bisa memilih Tuhan, tidak bisa memilih mengapa kita nggak jadi orang Jepang. Kita tidak bisa memilih, Tuhan kenapa aku tidak jadi orang Switzerland? Kenapa aku jadi orang Wonosari? Memang kita tidak bisa milih. Tapi Wonosari rusak atau Wonosari benar? Manado rusak atau Manado benar? Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan kenapa aku tidak lahir di Amerika? Kenapa aku lahir di Siborong-Borong? Jadi orang Batak, Batak rusak atau Batak tidak rusak? Nah, takdir mati benar, ada. Tapi tidak semuanya takdir mati. Jadi orang Batak takdir mati. Anda tidak bisa menawar untuk menjadi orang Swiss. Tapi Batak model apa? Di situ ada bagian manusia menentukan keadaannya. Katakan amin. Saudaraku sekalian, jadi kalau Tuhan menentukan mutlak segala sesuatu, dalam hal ini Tuhan digambarkan sebagai pembuat skenario dari segala hal, termasuk bencana dan kejahatan. Kalau kita mau fair. Tapi kalau orang berkata, tapi itu kebijaksanaan Tuhan, itulah keadilannya. Wah, saya tidak ngerti. Saya pernah debat dengan orang begitu. Dia berkata, itu keadilan Tuhan, di luar pengertian kita. Tapi Tuhan mengajarkan keadilan kepada saya tidak seperti itu. Itu saya ngomong. Ayo sekarang you ngomong deh. Kalau saya kasih anak saya makan, kamu makan siang ya. Yang itu tidak makan siang. Apa dasarnya? Keadilan. Keadilan siapa? Oh itu kan manusia Pak. Oh enggak, Tuhan mengajarkan keadilan kepada saya. Sebab hukum-hukum yang Tuhan berikan itu cermin dari pikiran, perasaan dan kesucian Tuhan. Mestinya saya bisa membaca, meraba kesucian Tuhan. Saya pun juga makhluk yang diciptakan segambar dengan Dia, yang diberi kemampuan moral seperti Tuhan. Jadi jangan menggambarkan Tuhan sebagai pembuat skenario dari segala sesuatu termasuk bencana dan kejahatan. Dan neraka abadi bagi yang ditentukan untuk binasa. Manusia kalau mendapat tempat seperti itu, dan Tuhan jika memang demikian, tentu manusia bisa tidak perlu bertanggung jawab. Dalam pandangan ini bisa mengarah seakan-akan Tuhan terlibat dalam semua kejadian dan mengerjakan semua, termasuk kejahatan. Konsep takdir mendekati konsep ini. Konsep takdir yang kita dengar dari keyakinan orang di sekitar kita. Berarti manusia tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang bukan disebabkannya. Adalah tidak adil kalau manusia harus bertanggung jawab atas apa yang tidak disebabkannya. Saudaraku sekalian, saya percaya kita semua juga punya takdir mati, tapi ada takdir hidup. Kenapa jadi orang yang lahir di pedalaman Irian? Sehebat-hebatnya, sepinter-pinternya, ya pasti terbatas. Mengerti? Ada yang dilahirkan di kota Jakarta, punya peluang besar, peluang banyak. Oke. Tetapi tidak mungkin segala sesuatu Tuhan yang menetapkan. Pasti ada bagian dari manusia itu untuk mengembangkan diri dan bertanggung jawab atas hidupnya.
Tuhan Yesus mengatakan, hal duduk di sebelah kanan kiriku, Bapa yang menentukan. Betul. Tapi seberapa masing-masing orang dapat dipercayai atas kepercayaan yang diberikan Tuhan itu. Adalah tidak adil kalau manusia bertanggung jawab atas apa yang tidak disebabkannya. Lalu Anda tanya, bagaimana yang benar? Coba kita lihat Matius 22, 1-14. Itu perumpamaan yang dipaparkan Tuhan Yesus. Dan sulit mengatakan bahwa respon manusia dalam panggilan untuk menjadi umat pilihan tidak dibutuhkan. Respon tetap dibutuhkan. Matius 22 ayat 1-14. Ayat 14 dibaca, Pak. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Perumpamaan dalam teks ini menunjukkan bahwa respon manusia memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi dalam tanda kutip yang terpilih. Menjadi manusia pilihan tidak tergantung pada kedaulatan Tuhan semata-mata, tetapi juga pilihan manusia itu. Perhatikan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apa artinya ini, saudaraku? Ya, jelas banyak yang mendengar Injil tetapi tidak semua meresponinya dengan benar. Tanpa respon, maka Injil hanya menjadi berita kosong yang tidak berarti bagi dia. Injil atau perkataan Tuhan itulah yang akan menghakimi orang itu. Yohanes 12 ayat 48-49. Nanti perkataanku akan menghakimi kamu. Kamu akan berhadapan dengan perkataanku. Artinya, kamu merespon gak atas perkataanku? Jadi kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh mau belajar Injil, merespon Injil itu, lalu tidak menjadi manusia istimewa, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan berkata, saya tidak menjadi umat pilihan. Saya bukan manusia pilihan. Saya manusia sampah yang tidak berarti karena Tuhan menentukan untuk itu. Perkataanku akan menghakimi kamu, kata Tuhan. Ingat, Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada original design. Tanpa respon maka Injil hanya menjadi berita kosong. Ingat ini. Perkataan Tuhan itulah yang menghakimi manusia. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Anda menyalahkan diri sendiri. Orang tidak bisa menerima Tuhan Yesus, tetapi tidak menerima perkataannya. Tidak bisa. Justru penerimaan kepada Tuhan Yesus ditunjukkan dengan menerima perkataannya. Menerima perkataan Tuhan Yesus berarti mau belajar, mengerti dan melakukannya. Mengerti dan melakukan perkataan Tuhan akan membuat seseorang menjadi manusia unggul. Inilah manusia yang terpilih. Saudara, setelah sekian puluh tahun saya melayani, ya, saya bisa membedakan, saya bisa melihat orang yang cerdas mengerti Injil dan orang yang tidak cerdas mengerti Injil. Orang yang tidak mengerti Injil itu, saudaraku, kualitas hidupnya rendah. Kualitas hidupnya rendah. Kecerdasan emosinya rendah. Saya bersyukur kalau tahun-tahun belakangan ini Tuhan terus memproses saya. Dan setelah kita mengerti kebenaran lebih lengkap, itu beda. Kecerdasan emosi kita, berbeda. Cara kita mengatur hidup itu berbeda. Dalam Matius 22 ayat 1-14 itu, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang digambarkan sebagai seorang raja yang mengadakan pesta, mengundang tamu-tamu istimewa untuk menikmati jamuannya. Tetapi tamu-tamu istimewa yang diundangnya tidak datang. Kemudian raja itu memerintahkan mengundang siapa saja yang bisa dijumpai. Maka banyaklah tamu-tamu undangan dalam pestanya. Tetapi ketika raja itu menjumpai seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta, raja itu mengusir tamu tersebut dan menghukumnya. Saudara bisa baca nggak? Ngerti nggak cerita itu? Jadi Tuhan memberikan perumpamaan. Seorang raja mengadakan pesta. Ia undang tamu-tamu VIP, tamu-tamu istimewa. Tapi tamu-tamu istimewa itu tidak datang dengan 1001 alasan. Tidak datang dengan 1001 alasan. Lalu raja itu berkata,
ini jamuan sudah siap, tapi tidak ada orang yang datang. Oke? Kamu jumpai orang baik dan orang jahat. Begitu kata firman Tuhan. Ya. Jadi siapapun diundang. Lalu, raja itu menemukan ada tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Tidak mengenakan pakaian pesta. Raja itu mengusir tamu tersebut dan menghukumnya. Ini perumpamaan jelas maksudnya. Tuhan memanggil orang-orang untuk menjadi manusia pilihannya. Tetapi apakah orang-orang yang dipanggil itu menjadi manusia pilihan? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa respon manusia tidak berarti. Tapi ada orang yang tidak mau kalah. Respon itu pun Tuhan yang mengerjakan. Waduh, selesai sudah. Udah gak ada rahasia kehidupan. Udah semua Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang benar, Tuhan yang salah. Ada tamu istimewa yang menolak. Kita baca ayat 10. Matius 22 ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Oke. Saudara, untuk menjadi manusia pilihan, seseorang harus memenuhi persyaratan. Ini kalau kalimat ini didengar orang Kristen yang selancar bicara tentang anugerah, tidak suka. Sampai akhirnya dia dibelenggu dengan konsepnya yang picik gitu. Kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa ada semacam persyaratan. Persyaratan tersebut tidak boleh dianggap sebagai jasa. Tidak boleh dianggap sebagai jasa. Seolah-olah manusia layak dengan jasanya itu. Manusia nggak layak selamat. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Tuhan yang berinspirasi, beraspirasi, memprakarsai keselamatan itu dan mengerjakan. Manusia hanya merespon. Nah, respon inilah persyaratan itu. Persyaratan tersebut tidak boleh dianggap sebagai jasa, seolah-olah manusia layak menjadi manusia pilihan secara otomatis tanpa anugerah penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Persyaratan tersebut adalah respon yang bernilai penghargaan terhadap anugerah yang Tuhan sediakan bagi manusia yang mau memberi diri dicintainya. Ini kalimat bagus. Persyaratan tersebut adalah respon yang bernilai penghargaan terhadap anugerah yang Tuhan sediakan. Kita menghargai anugerah itu yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mau mencintainya. Ayat yang ke-14 baca ulang. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oke. Apakah Anda menghargai anugerah itu? Penghargaan terhadap anugerah itu bukan hanya aku percaya Tuhan Yesus, udah selamat, itu bodoh, picik, bodoh, picik, bodoh, picik. Tapi kita mau mengikut dia. Apanya? Gaya hidupnya, pola hidupnya, kebenarannya. Maka orang harus mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk belajar. Di dalamnya termasuk tidak boleh materialistis. Di dalamnya termasuk memindahkan hati di kerajaan Bapa di surga. Betul? Kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Penyesatan yang dahsyat hari ini adalah memberitakan nama Yesus, kuasa Tuhan Yesus, kebaikannya, tetapi tidak diajarkan apa yang diajarkan atau Injilnya. Pasti dia tidak mengajarkan kebaikan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Hal ini tidak akan dapat membuat seorang menjadi manusia pilihan. Kita dipilih. Lihat, bodoh dan picik.
Dan tidak pernah jadi umat pilihan. Apakah karena berkarakter, bermental baik di mata masyarakat, lalu ekonominya baik, bahkan juga sukses dalam studi karir, berarti orang yang dipilih Tuhan. Ternyata ada orang non-Kristen jauh lebih baik karakternya dan juga lebih kaya secara materi. Gimana tuh? Nama Yesus tidak berkuasa merubah hidup seseorang tanpa mengerti apa yang diajarkan. Berusaha mengerti firman Tuhan dan menjadi pelakunya adalah wujud respon tersebut. Injil bagai pakaian yang harus dikenakan. Injil akan membawa seseorang kepada kesucian hidup seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga yang melayakkan seseorang masuk pesta anak domba. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke. Jadi Injil ini bagai pakaian yang harus dikenakan. Injil akan membawa seseorang kepada kesucian hidup seperti yang dikehendaki oleh Bapa, yang melayakkan dia masuk pesta anak domba Allah. Itu pakaian pesta. Nah, kalau begitu kita diselamatkan karena perbuatan baik dong Pak. Orang-orang itu ya udah diikat sama pikiran yang picik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena anugerah. Dan respon kita terhadap anugerah itu membuat kita jadi orang baik. Kalau tidak ada anugerah dalam penebusan Yesus Kristus, Injilnya, Roh Kudusnya, 1000 tahun hidup juga akan jadi baik. Selamat kagak, baik kagak. Ngerti enggak? Halo? Kalau begitu kita selamat karena perbuatan baik dong Pak. Ya, dibilangin nggak percaya loh. Kalau tidak ada penebusan dalam darah Yesus Kristus, kau masih dimiliki iblis. Ownership-nya itu setan. Tanpa meterai Roh Kudus, tanpa firman, tanpa penggarapan Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kamu tidak bisa baik. 1000 tahun dikasih waktu, suruh jadi baik. Nggak bisa. Ngerti saudara? Anugerah yang bertanggung jawab. Dan kalau saudara belajar Injil dengan benar, saudara jadi orang baik, jadi orang suci, Anda juga tidak bisa sombong. Karena kebenaran itu akan mencegah saudara-saudara jadi angkuh. Anda nggak akan menghakimi orang. Ingat, undangan atau panggilan tidak otomatis membuat orang masuk pesta perjamuan. Tetapi respon dengan menyiapkan pakaian pestalah yang membuat seorang masuk pesta tersebut. Respon itu pakaian pesta. Pakaian pesta adalah kesucian hidup seperti yang dikehendaki Bapa. Bukan kebaikan menurut kita, tapi kebaikan menurut Tuhan. Jangan mematok harga. Harganya harus dari itu Tuhan. Mengerti apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tidak sama dengan dunia ini. Yang gimana itu Pak? Belajar. 70 tahun umur hidup saudara. 70 tahun saudara berjuang untuk itu. Dalam zaman perjanjian baru, menjadi manusia pilihan artinya menjadi makhluk yang dilayakkan sebagai manusia seperti yang dikehendaki Tuhan sejak semula atau original design. Ingat, saya selalu berkata, keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan kita kepada rancangannya. Dan dalam zaman perjanjian baru, ketika anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus eksis atau ada, manusia dimungkinkan untuk menjadi manusia seperti desain semula, menjadi makhluk surgawi. Kalau di 1 Timotius 6 ayat 11, menjadi manusia Allah. Mengapa pada zaman perjanjian baru? Sebab hanya pada zaman inilah Injil diberitakan. Sebab hanya pada zaman inilah ada penebusan oleh darah Yesus Kristus. Sebab hanya pada zaman inilah Roh Kudus dimeteraikan. Sebab hanya pada zaman inilah Tuhan menggarap sempurna setiap individu. Supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak
Saudara, ini indahnya jadi orang Kristen. Dan gereja harus punya fokus proyek ini. Jangan yang boten-boten. Jadi hanya pada zaman perjanjian baru, oleh penebusan dalam Yesus Kristus, manusia bisa menjadi manusia rancangan semula. Jadi manusia pilihan artinya, manusia yang sesuai dengan rancangan penciptanya. Menjadi manusia surgawi atau manusia Allah. Kita umat pilihan. Ada istimewanya? Kalau Anda berkata, kita umat pilihan, ada istimewanya? Atau paling tidak sudah semakin seperti desain awal? Coba betapa fisiknya banyak orang hari ini. Saya tanya sekarang kepada saudara. Saudara umat pilihan? Jadi takut berkata amin. Anak-anak muda, ketika saya semuda kamu, saya belum menghayati kebenaran sedalam ini. Walaupun saya belajar doktrin di sekolah dan nilai saya baik, nilai saya bagus. Tapi saya belum mendapatkan pewahyuan seperti ini. Jadi kalau kalian sudah mendengar kebenaran ini, dan mulai sekarang belajar kebenaran dan bertumbuh, wah, kamu akan jadi orang yang luar biasa. Jadi manusia pilihan adalah manusia yang memiliki keberadaan luar biasa. Berbeda dengan manusia yang tidak terpilih. Tidak terpilih karena tidak memberikan respon. Kalau seseorang mengaku sebagai umat pilihan, tetapi tidak memiliki keberadaan yang luar biasa, ia menipu dirinya sendiri. Saudaraku, Tuhan Yesuslah manusia pilihan yang menjadi teladan atau contoh bagi kita semua. Orang yang mengaku sebagai umat pilihan akan terus bertumbuh makin seperti Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kita itu sulit untuk bisa membaca orang lain. Ini sudah lahir baru belum? Sulit membaca. Ini sudah jadi umat pilihan belum? Sulit. Walaupun nanti akhirnya bisa, karena dari buahnya kamu mengenal orang itu. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah berniat menjadikan makhluk setengah baik. Tetapi Tuhan menghendaki makhluk yang sangat baik. Dan itu dilaksanakan Tuhan pada zaman penggenapan. Dan kitalah orang yang ditentukan, dipilih, ditunjuk untuk menjadi orang-orang seperti itu. Puji Tuhan, dipilih, ditunjuk, bebas. Langsung otomatis tidak. Responmu. Kita hidup pada zaman penggenapan, zaman perjanjian baru. Kita bisa mendengar Injil dengan lengkap, puji Tuhan. Kita punya telinga mendengar, punya mata melihat, punya pikiran bisa menangkap. Itu pun juga bagian dari penentuan Tuhan. Ada orang kan lahir cacat, betul? Lahir udah tuli, udah buta. Ada yang lahir langsung cacat? Ada. Apakah dia minta? Enggak, Tuhan yang menentukan. Kalau itu Tuhan. Walaupun tentu ada aspek-aspek yang lain yang harus dipertimbangkan. Orang tuanya kena HIV. Orang tuanya berbuat salah. Bisa, itu bisa. Tapi Tuhan tidak bisa menghindarkan hal itu. Karena memang apa yang ditabur orang itu tuanya. Tapi buat orang itu sendiri, begitulah keadaanmu. Nah, kalau saudara sekarang ada misalnya di pedalaman Papua Nugini, perbatasan Papua Nugini dan Irian Jaya misalnya. Tidak bisa baca. Dengar penginjil juga setahun sekali. Gimana? Atau mungkin pedalaman Tibet. Bukan Tebet ya. Ada nyaris tidak pernah mendengar Injil. Tapi kita bisa mendengar Injil. Kita masuk proses penyempurnaan. Ini orang-orang yang dipilih, saudaraku. Yang ditentukan. ETK, ditunjuk. Tetapi respon saudara tetap bermain di sini. Ya Pak, Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan. Oh amin. Tapi itu urusan Tuhan, bukan urusan kita.
Dan jangan mencoba menghubungkan urusan Tuhan yang Maha Tahu dan segala sesuatu yang misteri dalam pikiran Tuhan. Jangan menghubungkannya dengan langkah saudara hari ini. Langkahmu, tanggung jawabmu hari ini adalah bertobat, tekun, sungguh-sungguh mengikut Dia. Tuhan mau menjadikan kita makhluk ciptaan yang luar biasa. Jadi kata pilihan itu harus berarti juga luar biasa. Kata pilihan itu juga bisa berarti istimewa. Jangan hanya diartikan sebagai terpilih, disisihkan dari yang lain. Bukan hanya itu. Tetapi jadi istimewa. Jadi kalau di sekolah, kepala sekolah mau memilih murid untuk menjadi wakil sekolah di olimpiade matematik atau fisika. Oh dia, anak ini, anak pilihan. Itu bukan karena gurunya dikasih roti tiap pagi oleh orang tua si anak. Tapi karena anak itu memang pintar. Dia juga punya respon. Kalau dikatakan dia anak pilihan, itu artinya bukan hanya ditunjuk, dipisahkan dari anak-anak yang lain. Tapi anak itu istimewa. Anak itu pinter, cerdas, luar biasa. Amin. Nah selama ini kalau kita melihat ada orang di gereja begini, pemimpin puji-pujian. Katakan kepada sebelahmu, kamu orang pilihan. Wah terus, engkau umat pilihan. Katakan kamu luar biasa. Apanya yang luar biasa? Luar biasa karena terpilih? Pasti pikirannya ke situ. Kamu terpilih, kamu luar biasa. Faktanya luar biasa enggak? Dan itu ya disuburkan di dalam gereja. Akhirnya yang menipu justru orang-orang yang mestinya mengajarkan kebenaran. Menyesatkan. Jadi jangan gampang berkata kepada orang, kamu umat pilihan, kamu luar biasa. Kok tahu? Saya tidak ngerti ya. Ini zaman apa ya? Kalau misalnya ditanya gini, Shalom saudara sekalian, Shalom. Apa kabar? Jawab, luar biasa. Jadi kayak anak kecil. Gak realistis. Sudah gak realistis, gak pakai nalar saudaraku. Gak pakai nalar sama sekali itu. Dan saya harap suara saya didengar oleh orang-orang itu. Supaya bertobat. Saya bukan mau mencela. Emang you tercela. Nggak boleh nipu orang begitu. Orang tidak mungkin bisa jadi luar biasa tanpa respon yang serius untuk mengelola hidup, mengelola waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Nggak mungkin otomatis jadi baik. Manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang tidak lagi berkeadaan sebagai manusia yang berkualitas baik. Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Oh, mau berkualitas. Oke, di Matius 19 tadi itu. Lakukan hukum Taurat. Tuhan juga mengakui orang yang melakukan hukum Taurat itu berkualitas. Itu berkualitas. Orang ini berkata, saya sudah melakukannya Tuhan. Oh, apalagi yang kurang? Oh, mau sempurna? Ada satu. Ini kelas 1 nih. Yang original design. Mau? Jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Pergi. Sambil nyanyi. Jangan bertanya kemana aku pergi. Tuhan tidak mengurangi nilainya. Karena memang tidak ada cara lain untuk memulihkan kecuali orang harus melepaskan segala sesuatu. Lukas 14:33. Tidak boleh mencintai nyawa. Tidak ada cara lain. Bapak kalau begini siapa yang diselamatkan? Dari dulu orang juga udah ngomong gitu, Bu. Tuhan mau menjadikan kita kembali menjadi manusia yang berkualitas. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia agar dapat kembali berkualitas baik menurut Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan menyediakan sarana guna penyelamatannya. Sarana yang disediakan itu cuma-cuma. Itulah yang disebut anugerah. Tetapi meraih anugerah itu harus ada perjuangan. Ada firman, baca, pelajari. Amin. Nggak otomatis ini Alkitab dibakar, dimakan kopi, diminum. Langsung itu Alkitab hafal di kepalanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Roh Kudus, apakah Anda punya jam doa pribadi dan terus berjalan dengan Roh Kudus? Aktifkan. Sarananya diberikan cuma-cuma. Tetapi meraihnya saudara harus berjuang. Disebut anugerah sebab pemberian itu adalah pemberian yang sangat mahal. Allah anak sendiri yang turun ke dunia. Anugerah itu menjadi berharga ketika cara kita menerima anugerah harus melalui suatu perjuangan nyata untuk perubahannya. Saudara ya, pengalaman ya. Sesuatu yang diberi gratis itu kadang-kadang ya tidak dihargai. Kursus bahasa Inggris gratis, tidak belajar dia. Tapi bayar, lebih belajar dia. Saudara percaya nggak? Ini fakta loh. Di sekolah teologi ya, juara-juaranya ternyata mereka yang bayar. Saya sudah puluhan tahun di situ. 20 tahun lebih. Jadi saya sudah membuktikan. Dan di rapat-rapat kita membicarakan itu. Kenapa ya? Ini juara kok pada yang bayar. Ini yang gratis ini. Kok tidak jadi juara? Memang tidak mutlak begitu. Tetapi pada umumnya. Sungguh, saudara. Tidak tahu sekarang. Zaman saya sampai dibawa ke rapat. Sampai dibawa ke rapat percakapan itu. Kalau dikasih buku gratis, tidak dibaca. Tapi kalau beli mahal di toko buku, dibaca. Anugerah itu menjadi berharga ketika cara kita menerima anugerah harus melalui suatu perjuangan nyata untuk perubahannya. Ada berlian harga 3 triliun di atas Gunung Merapi. Belum sampai meletus ini Gunung Merapi. Baru ada gejala-gejala. Tapi 3 triliun orang naik, saudara. Kalau begitu bukan anugerah dong. Anda nggak akan bisa beli berlian ini walaupun hidup 1000 tahun. Oke? Naik. Bisa naik. Jadi begitu berharga itu. Itu pun kalau kenal itu berlian. Jangan-jangan berlian 3 triliun itu dipakai untuk ganjel pintu. Karena nggak tahu. Misalnya pintu kita perlu ganjel gitu. Ini rumah jelek yang perlu diganjel pintunya. Terus ada orang ganjel dong. Tuh ada batu diambilin. Nih padahal itu berlian. Bisa harga 3 triliun. Nggak apa-apa, batu itu taruh situ. Coba. Itu jadi nggak berharga karena nggak mengenal. Kalau saudara belajar Injil, Anda akan kagum. Ini nggak lebay, akan kagum. Cerdasnya Injil itu. Nanti saudara akan bisa membedakan ini ajaran ini salah. Itu palsu. Itu imitasi, itu plagiat. Akan tahu kita. Akan ngerti. Ini yang betul-betul luar biasa. Saya pernah mengkhotbahkan hal ini, nanti akan saya khotbahkan lagi. Logika Anda ketika bertemu dengan kebenaran, logika akan menjadi kesaksian. Akan memberi kesaksian, ini kebenaran. Kesalahan banyak orang hari ini merasa bahwa keselamatan yang dimiliki membuat dirinya otomatis menjadi umat atau manusia pilihan. Harus diingat bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Tidak otomatis. Dalam hal ini respon manusia menerima penggarapan Tuhan sangat penting. Roh Kudus diberikan untuk menggarap kita dan kita harus meresponi penggarapan itu. Ingat, penggarapan ini tidak bisa diperhitungkan sebagai jasa. Pada zaman perjanjian baru ini, saudaraku, kita seperti ada di situasi Adam dan Hawa. Manusia harus memilih menjadi manusia pilihan atau manusia terbuang. Kalau sebelum zaman anugerah tidak ada pilihan itu.
Semua bisa menjadi orang baik, tapi tidak bisa jadi orang pilihan atau sempurna seperti Allah, seperti Bapa yang adalah gambarnya. Tapi setelah zaman perjanjian baru, orang diperhadapkan kepada pilihan ini. Bisa menjadi manusia pilihan atau manusia terbuang. Kita diperhadapkan kepada dua pilihan ini. Apakah kita mau menjadi manusia pilihan atau bukan? Tuhan berkata, di pihak mana kamu berdiri? Putuskan itu. Amin.